Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ternavandra dari Teknik Biologi NIM F1D2 21023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi paleontologi dari filum Coelenterata sampai ke Mollusca. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan praksara. Paleontologi juga mencakup studi fosil untuk menentukan evolusi suatu organisme lain dan lingkungannya. Prinsip mengenai paleontologi berupa jenis-jenis fosil berada sesuai dengan umur geologinya. Fosil pada formasi di bawahnya tidak sama dengan lapisan yang di atasnya. Dalam pelajari paleontologi, kita membahas beberapa filum. Di antaranya filum Coelenterata, filum Brachiopoda, filum Mollusca, dan lainnya. Di sini kita akan membahas tentang ketiga filum di atas. Yang pertama yaitu filum Coelenterata. Filum Coelenterata sendiri masuk kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Coelenterata juga belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekresi secara khusus. Kondisi tersebut menjadikan Coelenterata masih tergolong ke dalam filum primitif. Ciri-ciri Coelenterata: tubuhnya terbentuk simetri radial dan terdiri dari dua lapisan jaringan atau diploblastik. Yang kedua, menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan, pengedaran sari makanan, dan pengeluaran makanan. Yang ketiga, mempunyai tentakel disertai zat beracun yang mengandung kapsul penyengat untuk pertahanan hidup tubuhnya. Yang keempat, umumnya merupakan karnivora, namun tidak aktif atau mengejar mangsanya. Yang kelima, habitatnya berada di perairan, baik di perairan tawar maupun laut. Namun, Coelenterata umumnya hidup di perairan laut. Yang pertama, kita masuk ke kelas Hydrozoa, kelas Stromatophidae, kelas Scyphozoa, dan kelas Anthozoa. Kelas Hydrozoa adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Cynandra. Sebagian besar Hydrozoa hidup di laut dan berkoloni. Siklus hidup sebagian besar Hydrozoa mencakup tahap polip yang aseksual dan tahap medusa yang seksual, misalnya Obelia. Ada pula yang tetap berbentuk polip. Kelas Stromatophidae, tubuh tersusun oleh rangka bersifat gamping yang disebut dengan conestum. Struktur dalam sama untuk semua jenis, hanya dari ukuran tubuh yang membedakannya. Hidup di lingkungan marin pada dasar laut yang dangkal. Kelas Scyphozoa merupakan kelas dari filum Coelenterata. Scyphozoa berasal dari bahasa Yunani, Skypo yang berarti mangkok, dan zoa yang berarti hewan. Bentuk serupa medusa dengan tentakel, mempunyai mesogela gelatiosa yang tebal. Rongga pencernaannya membentuk percabangan yang berupa saluran-saluran. Kemungkinan bentuk polip sangat kecil, sifat kelaminnya diecious. Kelas Anthozoa adalah kelas dari anggota hewan yang tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Cynandra. Anthozoa berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga, dan zoa berarti hewan bunga, yang meliputi anemon laut serta hewan kerang. Anthozoa hidup di polip. Kita masuk ke filum Brachiopoda. Filum Brachiopoda adalah hewan laut yang memiliki katup keras atau cangkang pada permukaan atas dan bawah. Tidak seperti pengaturan kiri dan kanan di Mollusca bivalvia, katup Brachiopoda berengsel di bagian belakang, sedangkan bagian depan dapat dibuka untuk makanan atau tertutup untuk perlindungan. Dalam filum Brachiopoda memiliki macam-macam kelas, yaitu articulata dan inarticulata. Kelas articulata lebih besar jumlah keanekaragamannya, banyak berfungsi sebagai indeks fosil yang baik karena evolusinya yang relatif cepat. Ciri-ciri articulata: yang pertama, cangkang gamping. Yang kedua, tidak mempunyai lubang anus. Yang ketiga, mempunyai diletrium atau pedicle opening. Yang keempat, mempunyai engsel gigi dan lubang gigi. Yang kelima, mempunyai susunan otot sederhana. Yang keenam, mempunyai brachian untuk menahan lopopor. Kelas inarticulata. Kelas inarticulata memiliki ciri-ciri: yang pertama, cangkang cynopspatic. Yang kedua, mempunyai lubang anus. Yang ketiga, tidak mempunyai diletrium. Yang keempat, tidak mempunyai lubang gigi dan gigi. Dan yang kelima, susunan otot rumit atau kompleks. Filum Mollusca. Filum Mollusca merupakan bagian dari golongan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Di filum Mollusca ini terdapat beberapa kelas, yaitu Gastropoda, kelas Brachiopoda, dan kelas Cephalopoda. Kelas Gastropoda atau gastar berarti perut dan podos berarti kaki. Gastropoda adalah golongan hewan dari filum Mollusca yang bergerak menggunakan perutnya. Sebagian besar gastropoda memiliki cangkok atau berbentuk kerucut. Namun, ada juga yang tidak memiliki cangkok, sehingga sering disebut siput telanjang.
Gastropoda bersifat hermafrodit, tapi tidak mampu melakukan fertilasi sendiri. Gastropoda mempunyai alat reproduksi jantan dan betina yang bergabung atau biasa disebut dengan ovestes. Ciri-ciri kelas gastropoda: yang pertama, merupakan kelas terbesar dari filum Mollusca. Yang kedua, tidak mempunyai cangkang berputar atau tidak. Yang ketiga, terbuat dari zat gampingan. Yang keempat, ukuran cangkang 0,5 mm sampai 60 mm. Dan yang kelima, dapat hidup di laut, payau, atau darat. Kita masuk ke kelas Pelecopoda. Kelas ini meliputi remis, tiram, dan beberapa kepah lainnya. Ada lebih dari 7.000 spesies kelas bivalvia yang tersebar luas di seluruh dunia. Ukurannya sekitar 1 mm hingga 1 meter atau kerang raksasa. Contoh spesies kelas ini adalah kerang mutiara. Kerang ini memiliki cangkang yang terdiri dari dua bagian. Dua cangkang tersebut disatukan oleh sendi elastis disebut dengan hinge. Ciri-ciri kelas Pelecopoda: yang pertama, cangkangnya terdiri dari dua buah kelopak simetri bilateral yang terdiri dari CaCO3. Yang kedua, kelopak dihubungkan oleh pita katup. Yang ketiga, fosil tertentu ditemukan pada batuan Ordovicium. Yang keempat, hidup di payau atau laut. Yang kelima, ada yang hidup mengebar lubang dalam kayu atau batuan yang menghuninya. Yang keenam, kebanyakan kelopak licin. Yang ketujuh, bisus benang untuk melekatkan diri pada dasar laut. Kelas Cephalopoda. Kelas Cephalopoda termasuk dalam filum Mollusca, yaitu kelompok hewan-hewan lunak tidak bertulang belakang. Tidak seperti kebanyakan anggota mollusca lainnya, tubuhnya dilindungi oleh cangkang eksternal. Kebanyakan anggota Cephalopoda tidak memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya. Sebagai gantinya, mereka mengembangkan kemampuan bergerak yang cepat serta pengaturan pigmen tubuh agar menyerupai lingkungannya. Ciri-ciri kelas Cephalopoda: yang pertama, invertebrata yang sangat progresif dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, hanya hidup di laut. Yang ketiga, 400 spesies masih hidup sampai sekarang. Yang keempat, dapat bergerak cepat sekali seperti ikan. Yang kelima, memiliki cangkang luar atau dalam. Dan yang keenam, mempunyai tentakel. Sekian penjelasan mengenai materi paleontologi pendahuluan sampai filum Mollusca. Saya Trinovantra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.